Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya Latifah Nurhayati akan menyampaikan tentang pemahaman saya pada modul yang saya pelajari di dalam aksi nyata yang sekarang saya lakukan. Kemarin saya belajar tentang budaya positif. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan pemahaman saya, pengimbasan saya tentang budaya positif. Juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya kepada saya dalam pengimbasan kali ini. Kemudian yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita sudah begitu banyak budaya positif yang kita lakukan. Hal ini sangat mendukung sekali dalam kegiatan di sekolah dan juga belajar saya di dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian nanti saya akan menyampaikan beberapa poin tentang budaya positif. Sebelum itu, marilah kita setelah kita tadi beraktivitas yang sudah beberapa waktu, sekarang silakan kita untuk mulai membuka diri, kita mulai tersenyum untuk bisa semoga nanti bisa menerima apa yang saya sampaikan. Kita relaxkan pikiran kita lebarkan bibir kita untuk senyum sebentar, sehingga kita nanti punya semangat baru untuk bisa belajar dan nanti bisa mempraktekkan apa yang nanti saya sampaikan, semoga bisa berdampak positif juga untuk sekolah. Silakan regangkan bibir kita senyum sebentar agar kita punya semangat baru, motivasi baru untuk bisa mendampingi anak didik kita di dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya kita. Alhamdulillah sudah fresh kembali. Kita bisa melanjutkan materi kita pada penyebaran pemahaman budaya positif. Baik, saya mulai. Tentunya kita di dalam pembelajaran, di dalam kelas, kita mempunyai banyak sekali yang akan dilakukan di dalam sekolah. Nah, kita sebagai pendidik, kita harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya seperti apa? Nah, kita di kurikulum Merdeka, kita sudah punya kurikulum yang memang ada yang beda dengan sekolah lain karena kita sekolah penggerak. Alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai kurikulum Merdeka full kelas 1 sampai kelas 6. Jadi di dalam peralihan kita selama berjalan 3 tahun ini, kita sudah punya paradigma baru. Kita punya kurikulum Merdeka yang kita belajar tidak hanya memberikan materi kepada anak, tapi juga memberikan karakter, mengembangkan, mewujudkan karakter kepada mereka. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya nanti akan menyampaikan tentang perubahan paradigma baru, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Kita mulai dengan paradigma baru di dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran kita alhamdulillah sudah kurikulum Merdeka semua, sehingga kita mempraktekkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Kita mempunyai murid yang beragam, punya karakter yang berbeda-beda, punya masalah yang berbeda-beda. Dari situlah kita memetakan murid kita harus seperti apa kita di dalam kelas untuk melakukan pembelajaran. Tentunya pembelajaran kita di dalam kelas dan lingkungan sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan kita sudah tahu profil pelajar Pancasila ada beberapa poin. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah,
Dari karakter-karakter ini semoga nanti bisa kita wujudkan, kita membentuk karakter anak-anak dalam keseharian kita, tidak hanya secara teori tapi kita praktekkan bersama-sama. Kemudian untuk penanaman karakter ini kita bisa mulai dari apa? Kita bisa mulai dari disiplin positif. Nah, tentunya Bapak Ibu guru sudah terbiasa dengan kata-kata disiplin. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa itu disiplin. Baik, karena belum ada yang menyampaikan tentang disiplin, kita tahu. Secara umum, disiplin itu cenderung ke arah yang tidak nyaman bagi beberapa anak atau murid atau bagi kita sendiri. Dalam disiplin ini adalah sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita dalam hal ini cenderung menuju ketidaknyamanan. Nah, di dalam dunia pendidikan kita sebagai pendidik, tujuan disiplin kita adalah untuk memiliki disiplin diri. Disiplin ini adalah kita harapkan nanti munculnya dari dalam diri kita, bukan karena dari pihak lain, bukan karena dari luar. Jadi untuk alasannya melakukan disiplin itu berasal dari dirinya. Jadi tindakan-tindakan yang ada bukan karena bujukan atau mungkin bukan karena ancaman atau bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Disiplin positif diharapkan muncul dari dalam diri anak, dari faktor internal anak sehingga nanti menjadi pembiasaan yang baik untuk anak-anak. Kemudian nah, dari disiplin yang kita sampaikan kepada anak-anak, kita tularkan kepada mereka, tentunya tidak jauh-jauh kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Di sini, motivasi itu adalah sebuah dorongan yang timbul dari seseorang untuk melakukan tindakan secara sadar untuk tujuan tertentu. Di sini, perilaku itu ada 3 poin. Tujuannya adalah untuk apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan dari dirinya. Jadi motivasi perilaku manusia secara teori ada 3 tersebut. Yang pertama, ketidaknyamanan. Nah, di sini murid kita itu melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, misalnya saat mengerjakan tugas, terus aku tak mangkat, besok aku tak nggarap biar tidak mendapat hukuman dari Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah termasuk alasan, yaitu menghindari hukuman, biar tidak terkena hukuman. Nah, otomatis motivasi ini adalah motivasi berasal dari luar, ekstrinsiknya anak-anak. Kemudian motivasi untuk menghargai atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, disiplin yang dilakukan di sini adalah semata-mata untuk mendapatkan imbalan. Sudahlah aku di kelas mendapatkan tugas dari bu guru, mendapatkan PR dari bu guru aku kerjakan biar nanti dapat imbalan. Biasanya bu guru di kelas itu memberikan imbalan, mungkin bisa berupa barang atau jajanan, alat tulis. Nah, itu adalah motivasi anak-anak yang tetap berasal dari luar. Nah, bukan karena dia ingin melakukannya, tapi karena motivasi dari luar yaitu imbalan. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu tadi karena memang yang dilakukannya adalah untuk menghargai dirinya. Dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu memang adalah dari nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Misalnya tadi saat menjalankan tugas, anak-anak menjalankan tugas tersebut memang karena secara kepercayaannya, nilai kebajikannya itu adalah memang merupakan ini yang harus aku lakukan, memang ini tugas saya. Nah, itu adalah faktor yang ada di dalam diri anak. Jadi, dalam 3 poin ini, semoga nanti di dalam sekolah kita, anak-anak, murid-murid kita melakukan disiplinnya, motivasinya, karena yang ketiga ini, faktor dari internalnya anak-anak, yaitu memang mereka melakukan itu dengan kesadarannya sendiri, bukan karena faktor dari luar untuk mendapatkan hukuman ataupun penghargaan dari orang lain.
Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, untuk mendapatkan eh, disiplin yang bagus, yang memang merupakan ketaatan mereka dalam menjalankan, kesadaran mereka dalam menjalankan, kita mulai dengan apa caranya? Kita buat keyakinan kelas. Di setiap kelas tentunya kita punya keyakinan, kita punya aturan di kelas kita. Hal ini juga sudah disampaikan oleh dulu Ibu Hani di dalam diseminasinya waktu Bu Hani di dalam pendidikan guru penggerak beliau. Beliau dulu juga menyampaikan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di dalam keyakinan ini saya sendiri setelah saya mendapatkan materi tersebut, saya juga mempraktekkan. Saya berusaha mempraktekkan apa yang disampaikan. Nah, memang ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini jika kita jalankan nanti akan berdampak pada jalannya di kelas pembelajaran ataupun di luar pembelajaran akan terasa nyaman. Kenapa nyaman? Karena keyakinan atau aturan ini adalah dibuat di kelas, melibatkan siswa, kemudian antara kesepakatan guru dan siswa mau dibawa seperti apa di dalam kelas kita yang akan kita gunakan, yang akan kita laksanakan selama 1 tahun pembelajaran. Karena di sini kita sudah akhir semester, nanti silahkan Bapak Ibu Guru bisa mempraktekkan keyakinan kelas ini di dalam kelas saat tahun ajaran yang baru. Saat nanti murid-murid kita sudah berganti, tentunya anak-anak kita sekarang sudah naik kelas, kita akan mendapatkan murid yang baru dari kelas yang bawah naik ke kelas yang akan kita ampu. Nah, kita buat keyakinan kelas. Seperti apa nanti caranya membuat keyakinan kelas? Nah, kita diskusikan dengan anak-anak, mau dibawa seperti apa kelas kita. Nanti anak-anak untuk belajar yang nyaman mau seperti apa. Nah, itu entah itu dalam pembelajaran atau entah itu dalam perilaku mereka atau mungkin perilaku mereka di dalam di luar sekolah dan di dalam sekolah. Kemudian keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah mengatur tentang kegiatan anak di kelas, baik dalam pembelajaran maupun aktivitas di luar kelas. Aktivitas tersebut seperti kedisiplinan, ketertiban mereka untuk mengatur kebersihan, atau mungkin tugasnya dalam eh, melaksanakan sebagai murid, dan juga termasuk eh, sikap mereka terhadap teman dan guru. Nah, peraturan kelas di sini bisa dibuat yang simpel, tetapi bisa dimaknai dan kemudian dipraktekkan oleh anak-anak dalam keseharian mereka. Peraturan kelas atau keyakinan kelas ini bisa dibuat bersama-sama, kemudian ditempel di kelas, di area yang bisa diakses oleh anak-anak dengan mudah. Dengan itu nanti anak-anak akan tahu, oh peraturanku seperti ini, oh jalannya kelas, keyakinan kelasku seperti ini. Jadi mereka akan mengetahui dan akan mudah teringat, mudah dilihat, mudah diingat, dan mudah untuk dilaksanakan. Nah, ini adalah tentang keyakinan kelas. Nanti silakan di tahun ajaran baru Bapak Ibu bisa mempraktekkan kegiatan ini, keyakinan ini di kelas panjenengan semua. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang, nah ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Tentunya saat ada murid atau anak-anak kita yang melanggar peraturan tadi, tentu ada alasan kenapa mereka melakukannya. Nah, kebutuhan dasar mereka seperti apa? Nah, ini. Jadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu bertahan hidup, untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita bisa lihat dari kasus yang saya buat di sini, studi kasusnya yang yaitu Ibu Tari wali kelas 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Farel. Beberapa anak telah mengeluhkan Farel yang seringkali meminta bekal mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tari, apa yang Anda
akan Anda lakukan. Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Farel melakukan itu? Nah, dari yang disampaikan, yang ada di kasus ini, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya. Kenapa ini Farel bisa melakukan hal ini? Ya, kembali ke tadi kebutuhan dasar mereka, kita kupas satu persatu seperti apa sikap Farel ini. Nah, yang pertama yaitu hanya alasan karena kita tadi membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ada satu murid yang mengambil bekal. Kenapa bekal temannya diambil? Mungkin karena dia lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasarnya yang sedang ia usahakan adalah bertahan hidup. Nah, itu tadi. Dia mengambil bekal, kemudian punya temannya diambil, temannya tentunya menolak atau mungkin marah atau sedih karena bekalnya diambil. Lah, yang dilakukan Farel ini adalah alasannya karena dia bertahan hidup. Dia ingin mendapatkan apa yang dia butuhkan, yaitu berupa makanan tadi. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mungkin bisa jadi karena dia senang temannya memperhatikannya. Jadi saat temannya membawa bekal, direbutnya bekalnya, dia dilaporkan kepada guru atau mungkin dilakukan kepada orang tuanya, dia merasa senang. Oh, ini saya dapat perhatian, saya mendapatkan kasih sayang dan diterima. Akhirnya setelah dalam beberapa waktu diacuhkan mungkin atau tidak diperhatikan orang tuanya, dengan dia melakukan suatu tindakan ini, dia merasa diterima dan mendapatkan kasih sayang. Kemudian alasan yang lain bisa juga karena saat si Farel ini tadi mengambil bekal temannya dan temannya memberikan, mungkin temannya takut. Nah, takut dengannya kemudian dituruti. Nah, ini adalah salah satu sifat kebutuhan dasar manusia, yaitu kekuasaan, ingin menguasai. Apa yang tidak dia miliki, dia ingin menguasainya, kemudian dia ambil. Nah, ini termasuk juga kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Kemudian bisa juga karena si Farel ini tadi mengambil bekal temannya, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Bosan. Setiap hari ibuku membuat seperti itu. Setiap hari yang dibuat adalah sama. Nah, ini adalah dia merasa bebas dan merasa senang melakukan mengambil bekal temannya. Tidak hanya karena dia butuh atau dia ingin, tapi dia merasa bahagia melakukan itu. Itu tadi poin dasar kebutuhan manusia. Kemudian dari kasus-kasus ini kita sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol. Nah, di dalam dunia pendidikan posisi kontrol itu ada lima posisi kontrol restitusi. Seperti apa? Apa saja posisi kontrolnya? Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Jadi apa-apa dihukum. Yang tadi Farel sudah ambil makanannya, Farel kamu ngambil makanan temanmu, sudah kamu berdiri di depan sampai istirahat. Nah, itu termasuk guru sebagai penghukum. Kemudian sebagai posisi kontrol yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kamu lagi, lakukan lagi. Nah, itu. Jadi guru memojokkan siswanya, merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi guru banyak memposisikan anak untuk punya rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, guru di sini lebih komunikatif dengan murid-muridnya. Ayolah, Farel, jangan lakukan lagi. Nah, ini adalah posisinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau ini banyak memberikan pertanyaan. Kemudian siswa menjawab, kenapa melakukan itu. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Kenapa ini manajer? Nah, karena guru memposisikan bisa mengontrol semuanya. Guru tidak hanya melihat kenapa alasan siswa itu melakukan kesalahan, tidak hanya mencari alasan, tidak memojokkan, tapi mencari solusi. Mau seperti apa dibawa dari kasus ini. Nah, ini diagramnya. Guru sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat
orang untuk merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Di dalam penghukum lebih banyak menghardik, lebih banyak menyakiti, memojokkan anak. Ini adalah tentang merasa bersalah. Terlalu banyak ceramah. Nah, itu untuk membuat rasa bersalah. Kemudian yang teman banyak hanya sebagai teman, banyak komunikasi yang bagus dua arah. Ayolah, masa melakukan itu lagi. Nah, itu. Kemudian untuk pemantau, guru memberikan banyak checklist. Jadi di dalam posisi kontrol ini banyak sekali yang diberikan oleh guru, memberikan checklistnya. Diberikan banyak pertanyaan, kemudian siswanya yang menjawab. Nah, kalau untuk sebagai manajer, guru dalam menyelesaikan masalah memberikan banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan, kemudian setelah memberikan pertanyaannya, guru itu menanyakan, apa yang kita yakini di kelas kita? Keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Nah, itu adalah posisi kontrolnya guru sebagai manajer. Kemudian dari situ, nah, dari kelima posisi kontrol tadi, sebaiknya mana Bapak Ibu yang kita gunakan kita dalam menyelesaikan masalah saat ada masalah di kelas kita. Yang kita gunakan sebaiknya adalah posisi kontrol yang sebagai manajer. Karena kita sebagai guru bisa membimbing mereka, tidak hanya menghukum, tidak hanya menyudutkan, tidak hanya mencari alasan, tetapi juga sebagai kontrol. Jadi kita bisa mengontrol mereka, bisa melihat mana kesepakatan mana yang mereka langgar, kemudian bisa melihat memberikan tindak lanjutnya, mau jadi seperti apa kamu setelah melakukan kesalahan ini. Jadi anak bisa termotivasi dengan baik, tidak hanya melihat ke belakang tapi melihat ke depan setelah melakukan kesalahan, tentunya berbuat yang baik, berperilaku yang baik untuk menciptakan karakter tadi, profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita tahu, nah tadi restitusi. Dengan restitusi itu apa toh sebenarnya? Restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Setelah mereka melakukan kesalahan, kita menggali kenapa melakukan kesalahan, kemudian ditekankan apa yang dilanggar, kita bisa membawa mereka lagi ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, dengan restitusi ini dalam menyelesaikan masalah kita bisa melakukannya dengan 3 tahapan. Tahapannya apa saja? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, poinnya di sini adalah dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal tadi menuju identitas sukses. Jadi kita tidak lagi menyudutkan mereka, tetapi kita memberikan motivasi yang bagus, yang membangun untuk anak-anak ini untuk menjadi karakter yang lebih kuat. Caranya seperti apa dalam tahapan menstabilkan identitas? Kita bisa membuat menekankan kepada anak-anak bahwa ya melakukan kesalahan itu memang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian dengan masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, tahap selanjutnya apa? Yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru ataupun orang tua bergeser dari stimulus respon menjadi aktif, serta murid mengenali kebutuhan mereka. Di sini, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah setelah anak-anak melakukan kesalahan tadi, kita sudah menstabilkan identitas, semua orang bisa melakukan kesalahan, kita bisa memperbaiki diri lah. Kemudian alasannya kita melakukan kesalahan itu alasannya apa? Tentunya kembali ke dasar kebutuhan manusia itu tadi bahwa setiap tindakan punya alasan. Kemudian kenapa kesalahan ini bisa dilakukan? Nah, ini adalah poin-poinnya. Kemudian bagaimana cara lain bagaimana agar bisa memenuhi kebutuhan. Nah,
tindakan yang salah tadi, kemudian kita cari akarnya seperti apa. Nah, ini proses yang ketiga, tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah disepakati di kelas, kita tanamkan kepada anak, kita memberikan pertanyaan kepada mereka, memunculkan motivasi lagi intrinsiknya mereka, sehingga mereka bisa mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tersebut. Bahwa keyakinan yang sudah dibuat, dan kemudian mereka melanggarnya, tentunya punya hubungan, mengaitkan, oh ternyata aku melanggar. Nah, pertanyaan seperti apa? Apa nilai yang aku langgar? Kepercayaan apa yang aku langgar? Nilai kebajikan seperti apa yang aku langgar? Nah, ini adalah termasuk ke dalam meyakinkan mereka bahwa kesalahan yang mereka buat itu memang melanggar keyakinan kelas. Nah, kelas seperti apa yang kamu inginkan agar tidak melanggar lagi, nah seperti itu ya. Kemudian dari keyakinan yang sudah ada di kelas, kemudian kita munculkan motivasinya, nanti anak-anak akan sadar bahwa memang melanggar itu, kesalahan yang mereka lakukan itu adalah melanggar keyakinan. Setelah melakukan kesalahan, apa yang mereka rasakan, kemudian mau seperti apa setelah mereka melakukan kesalahan. Jadi di dalam seketika restitusi ini, kita tidak hanya menghukum, kita tidak hanya memojokkan, tetapi kita mencari solusi yang baik untuk mereka, untuk kembali ke karakter yang lebih kuat dengan menghadirkan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas. Kemudian, nah ini perbedaannya apa dari restitusi dengan menghukum dan juga konsekuensinya, konsekuensi yang ada. Nah, ini contohnya adalah saat siswa tidak mengerjakan PR. Saat siswa tidak mengerjakan PR, jika kita sebagai guru, sebagai penghukum, tentunya hanya menghukum siswa. Sudah, kamu tidak mengerjakan PR, kamu bisa berdiri di depan. Atau mungkin kerjakan untuk selanjutnya, karena memang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Sudah, kerjakan lagi saat istirahat. Atau mungkin anak-anak yang lain sudah pulang, kamu mengerjakan. Nah, itu adalah konsekuensi. Setelah memberikan hukuman, ada yang memberikan hukuman, kemudian konsekuensinya apa dari melanggar aturan tadi. Di sini guru untuk konsekuensi, guru tegas memberikan konsekuensi dari apa tindakannya, kesalahan siswa tersebut. Nah, untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya bahwa siswa dalam menyelesaikan masalahnya dikaitkan dengan keyakinan kelas yang ada. Nah, di sini guru berdiskusi secara terbuka kepada siswa untuk menumbuhkan sikap siswa terhadap keyakinan kelas yang mereka sepakati di kelas yang sudah mereka sepakati. Nah, ini adalah termasuk, nah ini konsep disiplin yang gagal. Nah, kalau kita tadi sudah melakukan penanganan masalah dengan segitiga restitusi, mendapatkan motivasi siswa sendiri dari dalam dirinya, kalau menggunakan hukuman ataupun penghargaan, ini adalah efeknya adalah jangka pendek. Kalau hukuman sifatnya itu menyakitkan, tidak nyaman untuk siswanya, kemudian bersifat memaksa. Siswa sendiri pun menyembunyikan kesalahannya. Jadi saat contoh yang tadi tidak mengerjakan PR, siswa tidak terbuka kenapa dia melakukan itu. Kemudian murid juga bisa merasa rendah diri. Dan di sini pun selain murid juga merasa tersakiti atau tidak nyaman, guru pun juga merasakan hal seperti itu. Gurunya juga merasa tidak nyaman karena menghukum siswa. Walaupun menghukum siswa, tentunya kita punya sisi manusiawi bahwa kita juga tidak nyaman melakukan itu. Kemudian juga saat pendisiplinan kita memberikan penghargaan, tentunya ini tidak efektif juga karena jangkanya hanya pendek. Kenapa pendek? Karena siswa melakukan disiplin tersebut, jangka waktunya pendek. Sekarang sudah, besok diulang lagi karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ini adalah bisa merusak hubungan. Kenapa?
Karena mungkin dalam benak siswa saat mengerjakan tugas misalnya, wis lah aku kurang garap karena memang yang diberi aku tidak usah mengerjakan karena yang diberi yang diberikan penghargaan hanya siswa-siswa itu saja. Nah, ini adalah termasuk pendisiplinan positif yang gagal. Kemudian, nah, dari konsep disiplin yang gagal tadi kita terapkan segitiga restitusi ini, kemudian nanti dampaknya adalah kalau untuk konsekuensi sama, jangkanya pendek, belum ada motivasi internal yang hadir pada diri siswa, hanya sekedar menjalankan kewajiban, menjalankan apa tugas yang tadi dia tidak kerjakan, kemudian dia melanjutkan mengerjakan karena hanya ingin menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian kalau konsekuensi ini perlu monitoring dari guru sendiri untuk mengecek siswa. Seperti apa kelanjutannya, apakah sudah anak ini memang benar-benar disiplin atau hanya menjalankan kewajibannya. Nah, kemudian dalam konsekuensinya murid juga menghormati peraturan. Nah, dalam menjalankan disiplinnya murid hanya sekedar menghormati peraturan. Yang sudahlah, hari ini ku kerjakan karena memang ini adalah aturan yang ada. Kemudian mereka kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Iya, ini kesalahanku terulang lagi. Nah, ini adalah hanya konsekuensi. Kemudian untuk segitiga untuk restitusi yang kita lakukan. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, 3 tahapan restitusi, dari situ nanti akan tercipta murid mempunyai tanggung jawab. Jadi apa yang dilakukan murid sesuai apa ya perilakunya memang berasal dari dalam dirinya, dan kemudian apa yang dia lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Untuk restitusi ini tidak hanya berhenti pada masalahnya sudah selesai, tetapi motivasinya dan juga pengaruhnya memecahkan masalah jangka panjang. Jadi berkelanjutan, menjadi kebiasaan untuk anak. Murid sendiri pun bisa menghormati dirinya dan orang lain. Melakukan disiplin ini, murid melakukannya dengan tanggung jawab karena menghormati dirinya. Oh iya, ini kesepakatan kelasku harus aku laksanakan dengan baik. Kemudian murid juga termotivasi untuk semangat untuk lebih bisa belajar lagi. Nah, kemudian dari apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang disiplin positif, semoga nanti kita bisa menerapkannya di dalam kelas. Tahapan-tahapannya sudah saya sampaikan di depan, termasuk nanti kita gali lagi bagaimana disiplin ini bisa berlanjut di sekolah kita. Kemudian dengan disiplin ini semoga nanti bisa dilaksanakan di sekolah kita. Kembali ke apa? Ini tadi bahwa memang paradigma baru pendidikan kita, kurikulumnya sekarang memang mencetak anak-anak yang berkarakter, kembali ke karakter profil pelajar Pancasila. Dengan itu nanti anak-anak bisa menerapkan disiplin positifnya, menjadi motivasi untuk mereka melakukan disiplin itu, menjadi motivasi yang berasal dari dalam diri mereka untuk mereka laksanakan, kemudian bisa berkelanjutan. Nah, saat terjadi masalah, bagaimana kita melaksanakannya? Nah, dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, kembali kepada keyakinan kelas. Kita menanyakan kepada anak-anak keyakinan kelas kita seperti apa, kenapa bisa melanggar. Nah, kemudian kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer tadi yang tidak hanya melihat anak-anak kesalahannya, tetapi mencari solusi seperti apa yang bisa mereka cari, dan kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas dan menjadi kebiasaan baik untuk mereka. Nah, kemudian juga dalam melaksanakan
pemecahan masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi tadi yang ada 3 tahapan, sudah saya sampaikan di depan. Nanti semoga bisa dilaksanakan di dalam sekolah kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, semoga dengan pemaparan materi, pengimbasan materi tentang budaya positif ini bisa kita terapkan di kelas untuk mendapatkan sekolah kita, mewujudkan sekolah kita, sekolah yang aman dan nyaman untuk anak-anak, bisa menimbulkan karakter mereka, profil belajar Pancasila, kemudian budaya positif ini menjadi kebiasaan baik bagi anak-anak, bahwa ada kita sebagai guru ataupun tidak ada kita sebagai guru, ada orang tua ataupun tidak ada orang tua, mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, mereka tanamkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, dilihat atau tidak dilihat orang, mereka melakukan kebiasaan yang baik. Ini adalah penanaman disiplin positif yang baik di sekolah kita. Kemudian kita sebagai guru bisa menggunakan kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak untuk kita sebagai guru untuk memberikan panutan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah banyak sekali kebiasaan baik yang menciptakan karakter bagi mereka. Setiap pagi kita sudah melakukan kegiatan yang menciptakan, semoga bisa mewujudkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kita melakukan sholat duha bersama, kemudian murojaah, itu adalah karakternya anak-anak. Semoga menjadi pembiasaan baik, disiplin positif yang bagus untuk anak-anak. Kemudian dengan pembiasaan anak-anak belajar di kelas dengan temannya. Nah, ini juga mereka juga bisa berkenalan kritis. Nah, ini itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan pemaparan materi tentang budaya positif. Semoga nanti kita bisa praktekkan di dalam kelas kita untuk menuju sekolah kita yang lebih baik di dalam pembiasaan budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau disampaikan atau memberikan masukan kepada saya tentang materi pengimbasan saya pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Silakan Ibu, Bapak, mungkin ada yang mau menyampaikan tentang sudah iya, cukup silakan Ibu. Sudah cukup baik. Mari kita semua besok mempraktekkan semua apa yang sudah didiseminasikan Bu Ati dalam kegiatan di sekolah kita sehari-hari. Semoga nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah penjenengan sampaikan pada saat ini Bu Ati. Terima kasih. Terima kasih Bu Kunir atas masukan kepada saya tentang diseminasi saya tentang budaya positif. Semoga memang budaya positif ini bisa kita terus laksanakan di sekolah kita. Sudah banyak sekali budaya positif yang ada di sekolah kita. Atas bimbingan Ibu Kepala Sekolah, budaya positif ini terlaksana dengan baik. Semoga bisa berlanjut sampai nanti membentuk karakter anak, mempunyai budaya positif yang memang ada dari diri mereka. Terima kasih Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang disampaikan atau mungkin masukan atau mungkin jangka panjang ke depannya untuk sekolah kita. Monggo silahkan. Baik, jika memang tidak ada yang disampaikan untuk materi saya pengimbasan budaya positif ini semoga bisa menjadi hal yang baik untuk sekolah kita, bisa dilaksanakan untuk pembelajaran di kelas dan juga di dalam kegiatan di sekolah. Kita menekankan bahwa pembelajaran di kelas kita mengajak murid, kita tidak hanya sebagai menyampaikan materi, tetapi kita memfokuskan bahwa
murid ini adalah sebagai yang kita kedepankan kebutuhan mereka dan juga karakter mereka untuk kita tuntun bersama-sama untuk mewujudkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya terhadap kegiatan saya di siang hari ini. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga dengan sedikit yang saya sampaikan bisa kita praktekkan bersama-sama untuk menciptakan, mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman untuk sekolah kita, menjadi sekolah yang nyaman untuk anak-anak belajar di sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih para guru hebat, mari belajar bersama berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Dari saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati, izin live ya.